Tuhan dalam perjuanganmu. Bapa di dalam surga, buatlah kami mengerti rencana indahmu dalam kehidupan setiap kami. Rencana indahmu kiranya tergenapi dalam hidup kami. Buatlah kami mengerti. Banyak di antara kami tidak mengerti rencanamu yang indah, rencanamu yang besar, rencanamu yang hebat bagi kami. Agar kami boleh tinggal bersama-sama di dalam kemuliaan-Mu, di rumah-Mu ya Bapa. Kalau Tuhan memperjuangkan hidup kami, begitu rupa, begitu kuat, begitu dahsyatnya Tuhan memperjuangkan kami, memperebutkan kami dari api kekal. Tapi sebagian dari antara kami tidak memahami arti perjuangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, agar Tuhan menggiring kami semakin dalam mengerti, memahami rencana agung-Mu bagi kami. Dan kami turut dalam perjuangan-Mu itu Tuhan. Karenanya Bapa bersabdalah, beri firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dengan penuh syukur Bapa, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang saudara rasakan ketika seseorang yang sangat saudara cintai, seseorang yang paling saudara andalkan, apakah mungkin itu pendeta saudara, mentor saudara, atau bahkan orang tua saudara? Apa yang saudara rasa? Jika dia adalah papamu, papa saudara, yang berkata, nak, umur papa tinggal sebentar lagi. Apa yang saudara rasakan? Pasti sedih. Ada kekosongan, ada rasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itu tentu membuat kita bingung. Siapa yang akan menjadi pegangan hidup saya nanti? Saya harus kemana? Bapak Ibu, rasa kekosongan, rasa kehilangan, bahkan rasa tidak memiliki lagi tempat berpegang, itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Dia akan pergi. Murid-murid merasa kehilangan Bapak Ibu. Coba kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16. Mulai ayat yang boleh dibaca mulai ayat yang ke-5, 6 dan ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dulu. Nanti kita sambung ayat ke-7-nya. Kita lihat ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia. Siapa Dia? Bapa. Bapa yang mengutus aku akan pergi kepada Bapa. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dan tidak ada yang tahu kemana aku akan pergi. Tidak ada seorang pun yang bertanya, maksudnya tidak ada seorang pun yang tahu dan mengerti. Kalaupun diberi jawab, kemana Tuhan Yesus pergi? Tidak mengerti. Kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Hatimu berduka cita. Aku akan pergi, kemana aku pergi? Ke rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Kamu gak akan tahu. Aku akan pergi. Siapa Bapa? Yang mengutus aku. Aku akan pergi. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa
tinggal sesaat lagi kamu bersama-sama dengan aku. Itu makin membuat murid-murid rasa sepi, kekosongan di hatinya, takut, merasa gak punya pegangan lagi. Selama ini Yesus yang diandalkan. Sekarang Yesus tidak lagi bisa diandalkan karena akan pergi. Lalu siapa yang menemani mereka? Siapa yang menemani perjuangan mereka ini? Murid-murid mengemban tugas. Tapi siapa yang mendampingi murid-murid untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka? Dan yang mengejutkan Bapak Ibu, ayat yang ke-7 membuat murid-murid bingung. Sebab Tuhan Yesus berkata, kepergianku itu baik bagi kalian. Coba kita lihat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lucu ya. Kalau bapak kita berkata, nak, papa akan pergi meninggalkan kalian selama-lamanya. Sedih kita. Lalu bapaknya juga bilang ini, bapak kita berkata, tapi kepergianku itu baik bagi kalian. Kepergianku itu sangat berguna bagi kalian. Bingung gak saudara? Murid-murid juga bingung. Nah ini mengandung janji. Mengandung janji. Lanjut kita membaca. Sebab jikalau aku tidak Sebab pergi, jika aku pergi. sebab jikalau aku tidak pergi, Sebab jikalau aku tidak pergi. penghibur itu tidak akan datang Penghibur kepadamu. itu tidak akan datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus harus pergi. Harus meninggalkan murid-muridnya. Supaya apa? Penghibur itu datang kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur itu datang atau tidak Bapak Ibu? Saya tanya sebelah sini. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur itu datang atau tidak? Tidak. Jadi lebih baik bagiku, jadi lebih baik bagi kalian adalah aku pergi. Katakan amin. Supaya penghibur itu datang. Lanjut kita membaca. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa dia? Roh Kudus atau penghibur. Perhatikan Bapak Ibu. Kepergian Tuhan Yesus itu ke rumah Bapa tentunya menjadi keuntungan besar bagi murid-muridnya. Ini rahasia besar dari Bapa. Rahasia besar, rahasia dahsyat dari Bapa. Yaitu janji kedatangan Roh Kudus. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi kepergian Tuhan Yesus ke rumah Bapa, kembali kepada Bapa yang mengutusnya, itu sangat penting dan menjadi keuntungan besar bagi orang-orang percaya. Yang konteksnya pada saat itu disampaikan kepada murid-muridnya, kalian memperoleh keuntungan besar jika aku pergi ke rumah Bapa. Walaupun murid-muridnya masih bingung dengan hal itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat kata di sana, kita menemukan kata sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ada kata di sana lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kata lebih berguna di sana sebetulnya dari kata simperei. Simperei, sama-sama kita katakan simperei. Simperei, sekali lagi. Mungkin gak tepat lafalnya tapi gak apa-apa. Simperei dari bahasa asli Alkitab yang berarti lebih baik, lebih berguna. Dan satu kata yang saya senang, lebih bermanfaat. Bermanfaat. Karena tugas Yesus
menyerahkan nyawanya, menebus dosa, sudah selesai. Katakan amin. Tugas Yesus sudah selesai sampai kebangkitan dan kenaikannya selesai. Dia menyerahkan nyawanya, mati, turun ke alam maut, dibangkitkan pada hari ketiga, lalu naik ke surga, selesai. Tugas Yesus hanya sampai di situ. Tapi tidak selesai bagi orang-orang pilihannya. Mereka harus dibentuk, dibimbing. Dan pembentukan itu membutuhkan pendamping. Dalam pembentukan orang percaya, supaya mereka memiliki iman yang kuat menjadi seperti Tuhan Yesus, harus ada Roh Kudus. Memang dimulai dari kita, kesediaan, respon kita di mana kita berkata, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Tapi untuk hidup kudus tak bercela bukan perkara yang mudah. Puji Tuhan kita bisa respon. Aku mau Tuhan hidup kudus. Tapi untuk benar-benar mencapai keadaan berkenan kudus di hadapan Bapa, bukan dengan kekuatan sendiri. Respon harus ada, tetapi harus ada yang mendampingi. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa tanpa pendampingan. Siapa yang mendampingi? Roh Kudus. Karena Yesus sudah secara fisik tidak ada di tengah-tengah murid-muridnya lagi. Bisa dipahami? Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi kalau selama ini Tuhan Yesus pergi ke sana kemari, naik ke bukit Zaitun, ke bukit Golgota sekalipun, fisiknya ada di situ bisa dilihat. Kehadirannya ada bersama-sama dengan murid-muridnya secara fisik. Tapi Yesus harus kembali kepada Bapa. Secara fisik gak bisa lagi dilihat, gak ada. Secara fisik tidak bisa lagi mendampingi murid-muridnya. Makanya Yesus berkata, aku harus pergi, tugasku sudah selesai. Tapi kamu tidak sendiri, aku akan mengutus penolong yang lain. Siapa? Penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam diri saudara. Nanti kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Jadi kata simpere itu bermanfaat. Kalau Yesus tidak bisa mendampingi secara fisik, Roh Kudus bersama dengan saudara, bukan di samping saudara, tapi di dalam saudara. Aminnya kurang Bapak Ibu. Kalau Yesus mendampingi secara fisik murid-muridnya, tidak lagi bisa dirasakan, tidak lagi bisa dilihat, karena Yesus kembali kepada Bapa. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Kita harus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gak bisa sendiri. Diutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang bukan di samping saudara, bukan di sebelah kiri, sebelah kanan saudara, apalagi di belakang saudara. Roh Kudus in you, di dalam saudara. Aminnya kurang Bapak. Roh Kudus di dalam saudara, katakan amin. Roh Kudus di dalam saudara, amin. Betapa hebatnya kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, ini bukan keuntungan kecil, ini keuntungan besar. Jika aku kembali kepada Bapa, aku mengutus Roh Kudus, itu keuntungan besar bagimu. Engkau tidak lagi melihatku, tapi ada Roh Allah di dalammu. Bukankah itu hebat saudara? Bukankah itu hebat? Betapa dahsyatnya kita jadi orang Kristen, kenapa loyo? Dahsyat jadi orang Kristen tuh ada Roh Allah di dalam saudara. Saya suka lihat orang Afrika dari suku Hadza. Senang saya lihat. Memang cara makan mereka jorok. Saya nonton di YouTube, anak saya lagi makan, kesel mereka. Apa sih? Karena cara makannya itu loh. Itu daging-daging yang setengah matang mereka lahap. Panas-panas mereka comot. Itu tangannya udah kayak iron hand. Karena panas banget dicomot, mereka gak rasa panas. Langsung mereka masukin ke mulut. Karena kalau udah sempat dingin kan lemaknya nempel di sini. Jadi panas-panas mereka makan.
Yang saya mau ceritakan begini Bapak Ibu. Mereka nggak banyak tahu tentang kemajuan zaman seperti kita ini, nggak banyak tahu. Ketika ada orang yang memberikan mereka nanas saja, nanas, mereka tidak pernah lihat nanas. Gimana cara makan nanas? Langsung digigit nanas itu. Kan bisa jontor ya. Sorry ya kalau di sini ada yang namanya John. Jontor maksudnya bibirnya itu bangka-bangkak Bapak Ibu. Bukan saja gatal, itu kan perih, itu tajam. Mereka langsung gigit. Karena mereka nggak sanggup gigit, mereka pecahkan. Begitu juga ketika diberikan semangka. Pertama kali mereka dapat semangka, mereka bingung. Buah apa ini? Gimana cara makannya? Mereka coba gigit. Gak bisa. Akhirnya mereka ambil batu, pecahkan. Itu suku Hadza. Tidak mengerti. Sama halnya begini. Ketika suku Hadza itu diberikan kunci mobil yang keren. Mobil apa? Lamborghini. Diberikan kunci mobil Lamborghini. Tahu gak dijadikan apa kunci itu? Dijadiin gantungan buat dia. Kalau kita ini kunci mobil Lamborghini, kita kenal banget. Waduh, bermanfaat buat aku. Untung besar aku. Kalau orang suku Hadza itu dikasih kunci mobil Lamborghini, jadiin apa? Kalung. Kenapa? Kok jangan hanya jadi kalung? Mereka nggak anggap itu berguna. Kenapa nggak berguna? Mereka tidak mengerti. Banyak orang Kristen sama. Seperti diberikan kunci mobil Lamborghini, tapi nggak dimanfaatkan. Kenapa? Nggak ngerti bahwa mobil Lamborghini itu mahal. Kalau saudara tahu dan memanfaatkannya, saudara beruntung. Banyak orang Kristen tidak tahu betapa bermanfaatnya Roh Kudus diberikan kepadamu, tapi nggak pernah dimanfaatkan. Sayang, it's a gift from God. Hadiah dari Tuhan. Hadiah bukan karena kekudusan hidupmu, bukan. Kalau engkau kudus, bibir Roh Kudus, bukan. Roh Kudus itu hadiah supaya kita dapat mencapai hidup kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Elohim Yahweh Bapa di surga. Supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama dengannya di rumah Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Betapa hebat Bapak Ibu. Hanya kita menyanyiakan. Kenapa? Kita menyanyiakan Roh Kudus. Nggak ngerti. Tidak tahu. Hari ini saya mau mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kalian aku pergi. Simpere. Lebih bermanfaat. Karena Tuhan akan Tuhan akan memberikan penolong, penghibur, penasehat hukum, pembela. Di sini maksudnya penghibur, penolong, penasihat hukum, pembela yang bukan di samping saudara, di dalam saudara. Yesus sedang menekankan kehadiran pribadi Bapa yang menggantikan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus tidak bisa dilihat lagi secara fisik. Amin Bapak Ibu. Tapi ada Roh Allah. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa, Roh Kudus. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Bingung saudara? Puji Tuhan, dari gelengan kepala Bapak Ibu menunjukkan tidak bingung. Haleluya, Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Yesus memberikan semangat bahwa kalian tidak sendiri, ada yang menggantikan aku. Bahkan ini loh Bapak Ibu, yang menggantikan Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus. Lebih dekat satu. Dan yang kedua, permanen. Roh Kudus yang menggantikan Tuhan Yesus itu lebih dekat. Makanya saya katakan dia di dalam kita.
dan permanen. Roh Kudus tuh gak keluar masuk kayak orang kesurupan. Maka dulu ada orang bilang gini, Pak, dia kesurupan Roh Kudus. Gak ada, kesurupan Roh Kudus tuh gak ada. Kerasukan setan ada, Pak. Kerasukan Roh Kudus gak ada, Pak. Kepenuhan Roh Kudus iya. Dan sifatnya permanen. Roh Kudus gak keluar, masuk lagi. Lalu Bapak bikin jahat, dia keluar. Bapak bikin baik, masuk lagi. Bapak jahat lagi, keluar lagi. Tidak, dia permanen. Pak, kalau kita bikin jahat, tidak, dia tidak keluar. Dia tidak meninggalkanmu. Kita yang cuekin dia. Kita yang tidak memedulikan dia. Kita yang tidak memanfaatkan Roh Kudus. Kita yang kacangin Tuhan. Kacangin maksudnya apa? Kalau orang nganggur, membiarkan ya. Kalau orang jualan kacang, kalau kita naik kapal dari Aji Bata. Kalau kita naik kapal, Pak Yudi 10 Samosir mau ke Samosir, dari 3 Raja ke Tuk-Tuk, itu biasanya ada tukang kacang. Kan gak mungkin kita makan kacang terus. Jadi nungguin di depan kita. Tukang kacang tuh nungguin. Kan kita bete juga ya. Kadang-kadang akhirnya terpaksa kita beli. Padahal kita makan juga. Angat apa? Kacangnya udah dingin. Akhirnya kita gak beli, kita pura-pura gak lihat. Itu namanya dikacangin. Roh Kudus begitu. Tidak dipedulikan. Diapakan Bapak Ibu? Dikacangin. Padahal kalau Roh Kudus itu datang dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Yohanes 16 ayat 13. Dahsyat. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Sekali lagi, yang akan datang siapa? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan berarti kita sudah penuh dalam kebenaran. Memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Yang penting respon. Meskipun kita masih setengah benar. Tapi yang penting respon, Tuhan aku belum benar-benar benar Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin. Maka Roh Kudus akan terus menerus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Terus? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hebat ya. Bahkan hal-hal yang akan datang diberitakan kepada kita. Dan tentu kalau kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus, memang gak cukup waktu kita. Tetapi yang penting poinnya, intinya, betapa beruntungnya saudara dan saya. Dan kalau Yesus naik ke surga, itu sangat baik, sangat bermanfaat. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Yesus tidak lagi terlihat secara jasmani. Yesus tidak bisa mendampingi kita, di mana kita bisa melihatnya secara fisik. Ada Roh Kudus yang diberikan. Bukan mendampingi, sekedar mendampingi. Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Di dalam saudara dan saya. Betapa beruntungnya kita. Makanya saudara ketika, jangan heran kalau saudara nanti pada satu kesempatan nih. Pada satu kesempatan. Gak ada pendeta nih. Saudara cuma berdua. Teman kos saudara, ini yang mungkin masih kos, tiba-tiba matanya melotot, tiba-tiba ngomongnya beda, dan saudara lihat tidak ada tatapan yang nyambung dengan saudara, tiba-tiba dia ngomong yang aneh-aneh, ini pasti kerasukan. Tapi begitu saudara berdoa, dia nggak berani lihat saudara, itu menunjukkan apa? Roh Kudus di dalam saudara. Bener? Siapa yang masih kos? Atau pembantu saudara, nggak usah panggil pendeta dulu. Pembantu saudara tiba-tiba kesurupan. Nggak usah, Pariko tolong Pariko ke rumah saya. Doalah dulu, buktikan. Kalau saudara punya Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam saudara, dia nggak akan berani lihat saudara.
Begitu ngeliat saudara, dia akan tutup mata. Kenapa? Ada Roh Kudus. Tapi kalau mau nantang saudara, tapi bisa juga dia pura-pura nantang, tapi lama-lama dia takut. Awalnya dia mencobai kita, tapi kita lawan. Aku datang atas nama Juru Selamatku Tuhan Yesus Kristus. Takut dia. Ada roh di dalamku. Dan roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setan pasti takut Bapak. Nah jadi cek nanti ya Pak Yohanes. Kalau ada anggota home, Pak Yohanes pergi aja dulu. Baru Pak Juan. Pak Juan gak mempan, saya turun. Wah, gak begitu, gak perlu saya turun. Cukup ayo selesai. Kalau ibu-ibu di rumah, bapak-bapak pembantunya kesurupan, cukup bapak atau ibu yang usir. Amin gak? Wah nanti praktek ya. Ini ngomong begini, jangan-jangan nanti tiba-tiba ada ujian ini. Amin Pak Matius. Pak Matius ini pendoa. Amin. Amin ya. Roh Kudus dicurahkan. Ini janji bagi kita semua, bukan pilih-pilih, hanya bagi pendeta, pengurus gereja, enggak, bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Yesus mengingatkan ini bahwa Roh Kudus dicurahkan, kita ini bukan hanya dibaptis secara air, tetapi juga akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Apa yang Yesus katakan ini, janji Tuhan ini, pencurahan Roh Kudus, itu benar-benar terjadi. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saat itu murid-murid tidak mengerti seperti apa dibaptis Roh Kudus. Coba kita lihat seperti ini dibaptis Roh Kudus. Ini pencurahan pertama kali Bapak Ibu ketika Roh Kudus dicurahkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lihat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, ini Pentakosta dalam arti perayaan orang Yahudi. Ya. Jadi kebetulan semua orang berkumpul di satu tempat. Semua orang Yahudi, siapapun itu, berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang memenuhi seluruh rumah. Di rumah di mana mereka ada atau di mana mereka duduk itu. Ada suara yang gemuruh yang besar tiba-tiba terdengar. Terus? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Itu kalau digambarkan itu seperti ada lidah api begitu di atas kepala mereka. Kalau kita buka kompor kan ada lidah api ya. Kompornya Bapak Ibu gas ya, warnanya biru atau merah? Biru ya. Kalau itu warnanya biru atau merah ya? Nah, umumnya api itu warnanya biru apa merah? Ya, biru merah ya. Jadi pokoknya mereka menyimpulkan di atas kepala orang yang ada di rumah itu ada lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka. Itu pencurahan momentumnya di situ. Jadi ada orang pendeta mengatakan gini, kalau baptisan Roh Kudus itu masih ada, mana lidah-lidah apinya? Itu kan momentum pencurahan. Sebelumnya Roh Kudus belum dicurahkan. Itu momentumnya di mana janji yang Yesus sampaikan itu digenapi. Perlu hari ini ada lidah-lidah api lagi? Enggak perlu, itu sudah tanda kehadiran Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus sudah dihadirkan. Saudara tinggal menerima saja. Katakan amin. Terus?
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, bahasa-bahasa lain. Ini termasuk bahasa roh. Bahasa roh yang memuliakan Allah. Sebagaimana Roh Kudus itu berikan kepada orang yang dihinggapi Roh Kudus itu lalu mengatakannya. Mengatakan dalam bahasa roh. Bahasa roh yang di sini Bapak Ibu, nanti kita harus belajar apa itu bahasa roh. Jadi ada bahasa roh yang harus diartikan, ada bahasa roh yang tidak perlu diartikan. Bahasa roh di sini adalah ketika saya orang Batak berbicara dalam bahasa orang Jawa. Kalau di sini orang Yahudi bahasanya Aram, tapi dia berbahasa bahasa yang isinya memuliakan Elohim Yahweh dengan bahasa orang Mesir, bahasa orang Parsia, orang Iran, orang Irak tanpa belajar. Makanya orang-orang di situ menjadi bingung, kok dia bisa berbahasa bahasaku? Kok bisa menggunakan bahasa kami orang Mesir, kami orang Persia, nggak seperti itu. Kalau ada orang Inggris, kok bisa bahasa Inggris, kapan belajarnya gitu. Nah itu saat pertama momentum di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi Bapak Ibu, tadi udah ayat keempat ya. Jadi Bapak Ibu, janji pencurahan Roh Kudus itu bukan janji simbolis. Janji pencurahan Roh Kudus bukan sekedar emosi, tetapi benar-benar janji di mana roh Allah diberikan kepada saudara. Itu bukan simbolis, benar-benar diberikan Roh Kudus itu. Benar-benar Roh Kudus pribadi, bukan simbolis. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan dengar baik, kehadiran Roh Kudus seperti yang saya sudah sampaikan tadi berulang-ulang, melampaui kehadiran Yesus secara fisik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Melampaui kehadiran Yesus secara fisik. Karena memang Yesus tidak terlihat lagi. Amin. Kemana Yesus pergi? Ke rumah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus. Yesus tidak mendampingi saudara secara fisik. Tetapi ada yang mendampingi saudara secara fisik. Siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Berikan tepuk tangan. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu Heni bisa mengerti? Jadi boleh nggak Pak kalau kita nyebut Yesus? Ya boleh, harus. Tapi Yesus tidak lagi mendampingi saudara secara fisik. Kenapa? Jadi Roh Kudus melampaui kehadiran Yesus secara fisik. Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan kepada saudara. Jadi kalau saat Yesus di bumi, ya Yesus terbatas. Dia bersama-sama dengan muridnya tetapi tidak ada di Pulau Jawa. Dia ada di Yerusalem, benar nggak? Ketika Yesus disalib, Yesus ada di mana? Di Golgota. Ada nggak di Pulau Jawa? Hah? Ada di Dieng? Gak ada. Yesus ada di Golgota sedang disalib. Jadi dia tidak bisa mendampingi orang di Dieng pada saat itu. Jadi lebih baik aku pergi. Karena aku akan mengutus penolong yang lain, Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam dalam saudara, itu yang pertama. Yang kedua, permanen. Hebat nggak saudara? Banget ya, hebat banget. Jadi Roh Kudus itu hadir di mana-mana, di dalam fisik ya, fisik kita yang terbatas ini. Roh Kudus hadir dalam semua orang percaya secara bersamaan. Roh Kudus hadir di dalammu. Roh Kudus hadir dalam Lovel, ada di Grace, ada di saya, secara bersamaan. Opung kita yang ada di Sipoholon, orang percaya lagi berdoa juga hari ini, sore ini lagi di gereja. Ada nggak Roh Kudus di sana? Ada. Dia hadir secara bersamaan, mendampingi orang percaya.
Dan Roh Kuduslah yang menghidupkan gereja. Kapan gereja itu dimulai? Saat pencurahan Roh Kudus. Gereja itu dimulai. Tanpa Roh Kudus gereja hanya organisasi. Tapi bukan organisme rohani. Organisme yang hidup. Kumpulan orang-orang percaya. Jadi saya pernah nyanyi, gereja bukanlah gedungnya. Kalau Roh Kudus tidak hadir di gereja, gereja ada, gereja hanya sebuah organisasi. Tanpa Roh Kudus, nggak hidup, mati, hanya sebuah organisasi. Tapi gereja adalah orangnya. Gedung bisa dihancurkan, tapi percayamu tidak bisa dihancurkan. Nggak bisa. Alkitab bisa dibakar. Tetapi Alkitab kebenaran yang ada dalam pikiranmu yang mengubahkan hidupmu tidak bisa dihancurkan. Amin Bapak Ibu. Itulah organisme rohani. Persekutuan orang percaya yang hidup tidak bisa dihancurkan. Jadi Pentakosta adalah momen lahirnya gereja karena pencurahan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sesuai dengan judul kita hari ini. The promise of the Holy Spirit. Itu bukan sekedar janji, bukan simbol. Pencurahan Roh Kudus itu bukan simbol, tapi pencurahan pribadi Allah dalam diri saudara. Untuk mendampingi kita, agar kita bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memperjuangkan hidup saudara dan saya. Supaya bisa berkeadaan berkenan. Oleh karena itu izinkan Roh Kudus bekerja. Dan saudara bekerja sama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ketika pagi-pagi hujan di luar, udara dingin, Roh Allah mengingatkan saudara, mari bangun yuk kita menyembah Bapa. Masih ngantuk. Aduh sedap nih, dingin-dingin begini. Tarik selimut, tambah lagi lapis 2. Supaya lebih aman, lebih nyaman tidurnya. Atau saudara bangun. Biasanya bagaimana? Saya katakan mesti kerjasama. Roh Kudus ingatkan saudara bangun yuk menyembah Bapa. Saudara berkata, masih ngantuk. Ataukah saudara bangun? Roh Kudus ingatkan saudara, ini hari Minggu loh. Jangan pulang kemalaman. Besok pagi kita gereja. Ada berkat Tuhan di sana yang engkau tidak akan peroleh lagi di minggu depan. Berkatnya beda. Saat itu harusnya saudara siapkan hati untuk cari Tuhan. Amin. Apakah masih ada minggu mendatang Pak Pendeta? Bisa aja. Masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Iya. Cuma saudara gak tahu minggu depan masih hidup apa enggak. Saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun saudara kepada segala kebenaran. Bahkan ketika kita debat, bercerita tentang Tuhan, kan kita harus bersaksi. Lalu orang ini pintar banget. Menentang kita, debat kita gak tahu harus bicara apa. Roh Kudus akan memimpin kita. Akan menuntun kita apa yang harus kita ucapkan. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada saudara. Banyak hal yang kita gak tahu. Roh Kudus bisa menuntun kita berkata-kata. Roh Kudus itu hebat Bapak Ibu. Saudara pernah lihat kapal layar yang besar? Yang sempurna, desainnya bagus, sempurna. Bisa bergerak tanpa angin? Bisa bergerak tanpa angin? Orang bisa bikin kapal layar besar, bagus, desainnya sempurna. Tapi tanpa angin tidak bisa bergerak. Demikian juga gereja dan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki arah hidup yang benar. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya daya, tidak punya tenaga untuk membangkitkan percaya kita, membangun percaya kita, bertumbuh gak bisa. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah angin ilahi yang mendorong kita maju. Saya berdoa saudara, kita semua maju di dalam Tuhan. Saya berdoa saudara bertumbuh di dalam Tuhan. The Holy Spirit
is not a reward for holiness. He is a gift for the hungry. Kalau saudara lapar, saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara mau, saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Tidak nunggu saudara kudus. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mencapai hidup kudus, berkenan di hadapan Bapa. Kalau saudara mau, kita minta Tuhan pimpin kita. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen yang berpengetahuan. Jangan puas. Jadilah orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Dia akan membimbing saudara, menghibur saudara ketika saudara sedang dalam pencobaan. Memberi keberanian untuk bersaksi dan membangkitkan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan saudara. Jangan jadi pendengar janji ini saja Bapak Ibu. Jadilah pelaku yang menerima janji Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita mengangkat pujian. Bapa hadir di sini, urapilah kami. Mari Bapak Ibu sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan Roh Tuhan memberikan kita pengertian lebih lagi, membuat kita memahami bahwa kita orang-orang yang beruntung untuk menerima janji Roh Kudus. Bapa hadir di sini, urapilah kami, ya Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Katakan Bapa. Bapa hadir di sini. Urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami. Haleluya. Biar Roh Kudus penuhi kami. Semua di sini, ya Roh Kudus, Roh Kudus, tuntunlah kami, ya Bapa, ku sembah Bapa, ya Roh Bapa. Aku berdoa atas setiap umat-Mu yang belum dibaptis Roh Kudus. Para pasih, kalau boleh Tuhan, mereka pun dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus yang menuntun kami kepada segala kebenaran, agar jangan umat-Mu hanya mengetahui tentang Roh Kudus, tetapi aku rindu umat-Mu mengalami Roh Kudus. Aku rindu setiap umat-Mu dibaptis Roh Kudus. Tapi baptisan itu datang hanya daripada-Mu Tuhan.
Engkau tidak memilih-milih orang, tetapi yang rindu, Engkau akan menerima Roh Kudus. Hanya bagi yang rindu. Aku rindu jemaat ini menjadi jemaat yang berapi-api dalam Tuhan. Jemaat yang kuat di dalam Tuhan, yang pikirannya selalu tertuju kepada Elohim Yahweh dalam segala kekudusannya, memikirkan jiwa-jiwa. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, diam di dalam kami. Karenanya baptis umat-Mu. Rinduku yang belum dibaptis, Roh Kudus. Mereka menerima janji-Mu, baptisan yang datangnya daripada-Mu. Engkau berjanji ya Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, Engkau membaptis dengan Roh Kudus. Resier Koryamis, Resier Koryanis, Diharni Makaryasi, Rakaryani Maparyalabasai. Aku berdoa Tuhan, aku merindukan umat-Mu di tempat ini mengalami baptisan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory bagi Bapa, mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, mulia nama-Mu. Bagi saudara yang rindu, angkat tanganmu. Dengan iman percaya terimalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu bagi yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Bagi yang rindu, Roh Kudus akan menjadi pendamping dalam hidupmu, penolong yang diam di dalammu secara permanen. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Paradalalabase, terimalah Roh Kudus. Tangan Tuhan akan tertumpang atasmu, sebab baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Aku memohon Bapa, Tuhan Yesus, baptis dengan Roh Kudus. Aku memohon Bapa, Sernamipa, Rekayo, Redakiara Labasai, Kiara Lamo, haleluya. Haleluya. Glory. Ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu. Glory. Randa lama-lama baka. Yesaria lama-lama say. Bangun, bangun, bangun. Bangun rohmu terus dalam roh. Bangkitkan, bangkitkan. Randa lama-lama say. Haleluya. Glory. Oh, bangkitkan, bangun terus. Bangun terus. Rada lama-lama. Pecahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sena lama-lama say, kara lama-lama say. Haleluya. Turun atasmu. Damai sejahtera turun atasmu. Haleluya. Glory. Glory bagi Bapa. Tangan Tuhan sendiri yang tertumpang atasmu. Tangan Tuhan sendiri yang tertumpang atasmu. Jika engkau rindu, jika engkau mau, jika engkau rindu, belas kasihani Tuhan. Kiranya dia mengalami perkara-perkara yang besar dengan engkau, pengalaman adik kodrati dengan engkau. Kalau boleh saat ini baptis dengan Roh Kudus, penuhi dengan kuasa Roh-Mu dalam nama Yesus. Randa lama-lama Sena lama-lama. Haleluya. Glory.
Terpujilah namamu, mulia namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentu kami tidak berhenti hari ini Tuhan. Aku akan tetap memohon, aku akan tetap terus berdoa agar umat-Mu ini bertumbuh di dalam kebenaran. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus menuntun kami terus. Kami gak bergantung dari pengetahuan tentang Alkitab, tentang kebenaran, tapi kami juga bergantung dari Roh Kudus, pribadi yang dijanjikan Tuhan untuk berada dalam hidup kami bahkan secara permanen. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat akan korban Kristus 2000.